warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan dalam rangka menghadapi ujian akhir sekolah. Soal-soal ini terdiri dari soal-soal UN di tahun-tahun yang lalu dan meliputi materi kelas 10, 11, dan 12. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Soal nomor 1 kita ambil dari soal UN tahun 2019 materi kelas 10. Massa rata-rata satu atom P diketahui 6,64 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom karbon 12 atau C12 diketahui 1,992 kali 10 pangkat min 23 gram. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif atau disingkat AR dari unsur P. Kita ingat lagi rumus untuk menentukan besarnya AR dari unsur P itu adalah massa rata-rata satu atom P dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Jika diketahui pada soal nilai rata-rata massa atom P, maka jawabannya adalah ARP sama dengan massa rata-rata satu atom P itu yang 6,64 dikali dengan 10 pangkat min 23 lalu dibagi dengan 1/12 lalu dikali dengan massa satu atom C12 yaitu 1,992 kali 10 pangkat min 23 satuannya adalah gram per mol atau dituliskan gram mol min 1. Jadi jika diketahui atau ditanyakan nanti AR dari unsur yang lain, misalnya unsur A, maka massa rata-ratanya unsur A tersebut diletakkan di bagian pembilang, sedangkan penyebutnya itu selalu 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua, yaitu tentang jumlah proton, elektron, dan neutron, dan juga konfigurasi elektronnya beserta diagram orbitalnya. Ada 5 unsur yaitu K, L, M, N, dan O. Lalu di sini dituliskan ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom ini biasanya letaknya di bawah dan angkanya lebih kecil dibanding dengan yang atas ini adalah nomor massa. Pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan elektron, sama dengan nomor atomnya. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, menunjukkan jumlah elektron pada atom netral. Sekarang kita lihat dulu manakah yang betul jumlah proton dan elektronnya. Unsur yang K ini 35 nomor atomnya, seharusnya protonnya adalah 35. Jadi yang ini, yang K itu adalah salah. Kemudian yang L, ini nomor atomnya 12, berarti protonnya betul 12 dan elektronnya juga 12. Jadi ini betul. Lalu M-nya, ini 30 nomor atomnya, di sini 65, berarti salah. Lalu N-nya, nomor atomnya 18, ini betul, proton dan elektronnya adalah 18. Yang terakhir O, ini 16,
Tapi protonnya 32, itu salah, seharusnya 16. Jadi yang betul hanya L dan N. Diingat lagi, untuk menentukan jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi ini neutronnya betul. 80 dikurang 35 itu betul. Yang ini neutronnya salah. Harusnya 24 dikurang 12. Yang ini 30 juga salah. Harusnya 65 dikurang 30. Jadi ini neutronnya salah. Yang N 40 dikurang 18, neutronnya ini adalah betul. Kemudian pada atom O, jumlah neutronnya adalah 32 dikurang 16, yaitu betul, ini 16. Di antara kelima atom ini, KLMNO, yang betul jumlah proton dan neutronnya adalah yang atom N. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian sekalian kita ingat, untuk diagram orbital dan konfigurasi elektron menurut Aufbau-nya, pada atom N jumlah elektronnya adalah sama dengan protonnya, yaitu 18. Jadi dibuat konfigurasinya elektron 18 adalah menggunakan atom gas mulia Ne. Selanjutnya setelah Ne adalah 3S2, kemudian 3P6 menurut diagram Aufbau. Untuk penggambarannya, S itu satu kotak, isinya 2 elektron, berarti panahnya ada 2 ke atas dan ke bawah. Lalu P ada 3 kotak, isinya 6. Cara mengisinya adalah 1, 2, 3, ini ke atas terlebih dahulu, kemudian barulah berpasangan. Elektron yang arahnya ke bawah. Jadi ini cara penggambaran diagram orbital. Sekalian penentuan golongan dan periode. Periode dilihat dari nomor kulit, angka yang di depan. Jadi periode sama dengan 3. Lalu golongannya adalah, jika terakhir subkulit P, maka rumusnya adalah S ditambah P. Jadi 2 ditambah 6. Dituliskan golongannya dalam bentuk angka Romawi 8A. Golongan 8A ini karena terakhirnya adalah subkulit P, maka golongannya 8A, atau golongannya namanya gas mulia. Itulah jawaban soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, masih tentang konfigurasi elektron menurut Aufbau. Unsur Y termasuk unsur transisi atau golongan B dan memiliki notasi 52, 24, Y. 52 adalah nomor massa dan 24 adalah nomor atomnya. Konfigurasi elektron Y pada keadaan dasar adalah, kita ingat lagi, digambarkan di sini diagram Aufbau hanya separuhnya. Kita ikuti, jumlah elektronnya adalah 24. Jadi uraiannya yang digunakan adalah elektronnya saja yang 24. Mulai dari atas ini adalah 1s2, lalu panah berikutnya 2s2, panah bawahnya lagi 2p6. Kemudian setelah 2p6 ketemu 3s2. Panah berikutnya dari belakang ini adalah 3p6.
kemudian 4s2. Dihitung jumlah elektronnya ini sampai di sini 10, 12, 18, 20. Berarti 20 elektron. Untuk mencapai 24 berarti 3D-nya berisi 4 elektron. Di sini pada soalnya yang ditanyakan adalah pada keadaan dasar. Maka jawabannya yang betul adalah seperti ini. Yang terakhirnya 4s2 3d4. Berarti jawabannya yang A. Jika soalnya berubah, yang ditanyakan adalah pada keadaan tereksitasi. Tereksitasi itu artinya elektronnya itu ada yang berpindah dari subkulit S ke subkulit D supaya isinya menjadi setengah penuh. S itu penuhnya adalah 2, maka yang ini berubahnya menjadi 4S1 lalu 3D5. Jadi satu elektron dari S berpindah ke D. Jadi jika soalnya pada keadaan tereksitasi, maka jawabannya adalah yang seperti B. Tetapi karena soal ini adalah pada keadaan dasar, berarti belum tereksitasi, maka jawabannya adalah yang A. Untuk menentukan golongannya, maka periode diambil dari angka depan atau kulit yang terbesar. Jadi sekalian diingat periodenya itu ini 4 dan 3 lebih besar 4. Jadi periodenya 4, lalu golongannya jika terakhir huruf atau subkulit D ini pada keadaan dasar, maka rumusnya adalah S ditambah D. Jadi hasilnya 2 ditambah 4, berarti golongannya adalah golongan ditulis pakai Romawi 6 dan 6B. Karena subkulit terakhirnya huruf D, maka golongannya menggunakan B. 6B, seluruh yang B disebut golongan transisi. Kita lanjutkan membahas soal yang keempat, yaitu tentang hukum dasar kimia. Proses industri pembuatan amonia dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen. Reaksinya adalah N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Delta H-nya diketahui min 92,4 kJ. Reaksinya berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbuk Fe atau besi dicampur dengan Al2O3. Ini adalah aluminium oksida. Kita sambil mengingat nama-namanya. MgO adalah magnesium oksida, CaO kalsium oksida, dan K2O kalium oksida. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi pada tekanan dan suhu yang sama ternyata sebesar 1:3:2. Berdasarkan wacana tersebut, maka hukum kimia yang berlaku adalah, kita ketahui hukum dasar kimia itu ada 5 macam, yaitu Lavoisier, Proust, Gay-Lussac, Avogadro, dan Dalton. Kita ingat lagi yang pertama, Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa. Jadi yang dibahas adalah massa sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu selalu tetap. Jadi pada Lavoisier disebutkannya adalah massa N2 ditambah H2 itu selalu sama dengan massa yang dihasilkan atau NH3. Itu adalah hukum Lavoisier. Tapi di sini yang dibahas bukan massa melainkan volume gas-gas. Jadi Lavoisier ini bukan.
Kemudian hukum Proust. Hukum Proust itu diingat lagi membicarakan tentang perbandingan unsur dalam suatu senyawa. Misalnya hukum Proust itu adalah dalam H2O perbandingan H dengan O-nya itu adalah 1:8. Jadi ada perbandingan seperti ini. Sedangkan di sini tidak ada. Disebutkannya adalah tentang volume. Jadi bukan hukum Proust. Kemudian hukum Gay-Lussac. Ini membicarakan tentang perbandingan volume gas-gas sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Kita tuliskan lagi coba reaksinya. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Ini kita samakan dulu koefisiennya sebelah kiri dengan kanan. N-nya sebelah kiri adalah 2, sebelah kanan supaya menjadi 2 berarti diberi koefisien 2. Sebelah kiri hanya 2, sebelah kanan dikalikan ini jadi 6, maka ini koefisiennya adalah 3. Perhatikan perbandingan koefisiennya, ini koefisiennya 1:3:2. Ternyata ini sesuai dengan data-data yang ada pada wacana, yaitu perbandingan volume gas-gasnya 1:3:2, sesuai dengan koefisien reaksinya 1:3:2. Jadi betul ini adalah hukum Gay-Lussac. Jawabannya adalah yang C. Perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Kemudian hukum Avogadro sambil diingat membicarakan tentang koefisien reaksi juga, tetapi bukan tentang volume melainkan jumlah molekul zat-zat yang bereaksi. Jadi dengan menggunakan bilangan Avogadro, jumlah molekul atau jumlah atom. Sedangkan hukum Dalton itu disebut hukum perbandingan berganda. Jadi misalnya ada 2 unsur A dan B. Jika A-nya misalnya sama-sama angkanya 10 gram, lalu pada senyawa yang kedua 10 gram, maka B-nya misalnya di sini adalah 5 lalu dibanding 3, maka perbandingannya, besarnya perbandingan unsur B dalam kedua senyawa itu adalah 5 dengan 3. Itulah secara sederhana hukum Dalton. Jadi jawaban yang tepat adalah hukum Gay-Lussac. Kita lanjutkan membahas soal yang kelima. Larutan asam nitrat pekat dengan MR63 tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 16,43 m. Bila massa jenis larutan asam nitrat pekat yang tertera pada kemasannya adalah 1,643 gram per mililiter, maka kita diminta menentukan kadar atau persen massa dari asam nitrat dalam larutan tersebut. Kita ingat lagi, rumus untuk mencari persen massa adalah M kali MR lalu dibagi dengan massa jenisnya atau lambangnya Rho kali 100%. Di sini yang diketahui konsentrasinya adalah atau M-nya itu 16,43. Ini adalah satuannya mol per liter. Jadi M itu satuannya mol per liter. Tetapi di sini ada massa jenis larutan atau lambangnya Rho itu adalah 1,643 gram per mililiter. Ini gram per mililiter. Nah ini satuannya harus disamakan supaya sama-sama menjadi liter, maka mililiternya ini diubah ke liter, yaitu dibagi 1000. Jadi ini 1,643 gram, lalu yang mililiter diubah ke
liter dibagi 1000 menjadi 10 pangkat min 3. Satuannya berubah menjadi liter. Jika ini dibagi, maka pangkatnya menjadi ke atas, yaitu 1,643. Jadi dikali 10 pangkatnya berubah menjadi positif 10 pangkat 3. Ini satuannya menjadi gram per liter. Jika dikalikan, maka ini hasilnya 1643 gram per liter. Kemudian kita masukkan ke rumus persen masanya. Setelah satuannya sama, maka baru mencari persen massa sama dengan M-nya diketahui tadi 16,43, lalu dikali dengan MR. MR-nya dalam soal ada 63, lalu dibagi dengan rho atau massa jenisnya, tetapi yang sudah diubah ke liter, yaitu 1643, lalu masih dikali 100%. Jadi ini hasilnya. Ini dikalikan 100, itu hasilnya menjadi 1643, lalu tetap dikali 63, lalu bawahnya 1643. Ini persen, jadi ini tinggal dicoret, didapat hasilnya 63%. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, 63%. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang pembahasan 5 soal latihan menjelang ujian sekolah. Telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menentukan massa atom relatif atau AR dari atom A jika diketahui massa rata-ratanya dan massa rata-rata satu atom karbon C12. Soal yang kedua, kalian diminta menentukan jumlah proton, elektron, neutron pada atom berikut dan juga menentukan periode dan golongannya. Ada 3 atom yang diminta. Kemudian soal yang ketiga, terdapat larutan HCl, MR-nya diketahui 36,5 dan konsentrasinya 12 M. Lalu massa jenis larutannya diketahui 1,2 gram per mililiter. Kalian diminta menentukan kadar atau persen massa HCl dalam larutan tersebut.